Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Marilah kita bersama-sama mempelajari mengaji kitab fikih dasar, fikih Safinatun Najah. Dengan harapan semua praktek ibadah kita bisa benar-benar mendekati, menyerupai dengan apa yang dilaksanakan, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwajihi wa auladihi wa dzurriyyati ahli baitil karam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La hadrati abai minal mu'izinin wa syuhada sunni wa hadrat masyayikhina wa masyayikhina hadrati khususan mu'allif hadil kitab nafa'ana Allah bi 'ilmihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah utai sekabehane puji kulillahi kagungane Gusti Allah Rabbil Alamin kang mangarene alam kabeh. Wa bihi lan ing Allah nasta'inu nyuwun pitulung kula. Ana umuri dunya ing atase pira-pira perkara donya, wedine lan perkara agama. Wa sholalan mugi paring rahmat takzim sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina atase bendera kita. Muhammadin ya kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyyin kang dadi pungkasane para nabi. Wa alihi lan keluargane kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate kanjeng Nabi. Ajma'ina ya sakabehane. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula lan ora ana kekuatan daya sumingkir saka duraka. Wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah illa billahi angin kelawan pitulungane Gusti Allah. Al aliyyi kang maha luhur, al azim tur kang maha agung. Faslun arkanul islami khamsatun. Pasal yang pertama membahas tentang rukun-rukun Islam. Adapun rukun Islam ada 5. Arkanul islami utawi pira-pira rukun Islam iku khamsatun ana 5. Syahadatu alla ilaha illallah, syahadatu alla ilaha. Neksani yen ta ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud. Sapa illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan temen satuhune kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusane Gusti Allah. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadat ada 2 macam. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid berupa asyhadu alla ilaha illallah dan syahadat rasul berupa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sering disebut syahadatain. Rukun Islam yang pertama, rukun Islam yang utama adalah syahadat. Membaca 2 kalimat syahadat. Itu menjadi kunci bagi seseorang yang mengaku beragama Islam. Maka setiap orang yang mau masuk menjadi seorang muslim atau menjadi mu'alaf, maka wajib baginya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang kedua adalah wa iqamus shalah. Wa iqamus shalah lan jumenengake salat. Wa itauz zakah lan aweh zakat. Bapak kayak ngaji. Nah, rukun Islam yang kedua adalah mendirikan salat. Dikatakan di sini dengan bahasa iqamus shalah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa ita'uz zakah. Mendirikan salat dan membayar zakat, menunaikan zakat. Tidak sekedar mengerjakan salat tetapi bahasanya mendirikan salat. Dengan maksud bahwa seseorang yang mendirikan
mendirikan sholat itu benar-benar menjaga agar sholat, kewajiban sholat 5 waktu utamanya itu bisa terlaksana, bisa dilaksanakan sebaik-baiknya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Kemudian yang ketiga adalah menunaikan zakat. Rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Zakat kita tahu ada 2 macam, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal ditunaikan bagi seseorang yang diberi kelebihan harta, diberi anugerah yang lebih, yang sudah cukup 1 tahun dan mencapai nisab yang telah ditentukan dengan jumlah yang telah ditentukan juga. Kemudian yang lain adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ditunaikan selepas kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Selesai kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka wajib bagi kita untuk menunaikan zakat fitrah. Kemudian wasoma Ramadan, rukun Islam yang keempat adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Wa hajjul baiti rukun Islam kang kaping 5 iku haji ana ing Baitullah. Man sapa-sapane wong istata'a kang kuasa sapa wong ilaihi maring Baitullah, apane sabilan dedalane. Rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Adapun kriteria seseorang yang wajib menunaikan ibadah haji adalah seseorang yang mampu jasmaninya, mampu perbekalannya atau finansialnya, dan juga memungkinkan perjalanannya dijamin keamanannya. Artinya 3 hal yang wajib kita ketahui, dan ketika ada 1 hal dari 3 syarat wajib seorang muslim untuk melaksanakan ibadah haji terpenuhi, maka dia wajib melaksanakan. Tetapi 1 di antara tidak terpenuhi, maka dia belum berkewajiban melaksanakan ibadah haji. Contohnya, jika seseorang dengan perbekalan yang cukup, mampu finansialnya, sehat jasmaninya, tetapi kondisi tidak aman, negara yang ditinggalkan atau negara tujuan tidak aman, maka dia belum berkewajiban menunaikan ibadah haji. Seperti saat ini, stabilitas keamanan dari musuh mungkin aman, tetapi saat ini sedang mewabah virus yang luar biasa, maka dalam keadaan seperti ini, seseorang yang sudah mampu dalam keadaan sehat dan mau, maka dia belum berkewajiban melaksanakan ibadah haji. Nah, itu 5 rukun Islam. Berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Wasulun arkanul imani utai pira-pira rukune iman iku sitatun ana 6. Antuk mina yen to imanake sapa sira billahi kelawan Gusti Allah, wa malaikatihi lan malaikate Gusti Allah, pira-pira malaikate Gusti Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Gusti Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Gusti Allah, wal yaumil akhir lan ngimanake ing dina akhir, dina kiamat. Wal qadari lan ngimanake ing pesten, wa khairihi ya baguse pesten, wa syarihi lan alane pesten. Iku minallahi taala, nyatane saking ngersane Gusti Allah Ta'ala halimah luhur sapa Allah. Pasal yang kedua membahas tentang rukun iman. Adapun rukun iman itu ada 5, ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah meyakini, tetapi tidak sekedar yakin begitu saja, tetapi ada 3 hal yang harus dipenuhi oleh seorang mukmin, yaitu iqrar bil lisan, harus benar-benar mengaku bahwa dia beriman. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak cukup dengan lisannya, maka hatinya juga harus mengakui, hatinya harus meyakini bahwa dia adalah benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup demikian? Belum. Karena masih 1 lagi, harus dibuktikan dengan
amal perbuatan. Maka amal perbuatan jawarehnya, panca inderanya harus dibuktikan bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi, berusaha sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa malaikatihi lan iman maring pira-pira malaikat Gusti Allah. Iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu malaikat yang dikenalkan sejak kita SD ada 10. Tetapi harus kita ketahui bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah Subhanahu wa taala jumlahnya tidak terhitung. Tidak satupun manusia yang mampu mengetahui jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu adalah malaikat-malaikat yang menjadi panglima, yang menjadi pemimpin dari sekian banyak malaikat Allah. Dan malaikat tercipta dari nur, makhluk gaib yang tercipta dari nur, yang tidak pernah membangkang perintah Allah. Ada malaikat yang ditugaskan sepanjang hidupnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang malaikat yang ditugaskan untuk rukuk sepanjang hidupnya, sepanjang usia dunia. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan untuk menyertai orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, yang mahir membaca Al-Quran. Dikatakan dalam suatu hadis, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan ma'asafaratil kiramil bararah. Dia akan disertai oleh malaikat-malaikat safaratil kiram. Kemudian masih banyak lagi. Kemudian wa kutubihi lan imanake maring pira-pira kitab Gusti Allah. Iman maring kitab Gusti Allah. Yang selanjutnya adalah iman. Yang ketiga rukun iman, yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah Subhanahu wa taala tidak hanya Al-Qur'anul Karim, tetapi di dalam Al-Qur'an dijelaskan ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, ada suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Ibrahim. Itu semuanya kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Tetapi kita meyakini umat Islam wajib mengikuti pedoman umat Islam, yaitu kitab suci Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Dan kitab Al-Qur'an menjadi penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Dan tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja, tapi petunjuk bagi umat manusia yang mau mempelajari dan mau mengamalkannya. Karena hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Kemudian warusulihi, rukun iman yang selanjutnya adalah iman kepada para utusan Allah. Wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Kita harus percaya, wajib percaya adanya hari kiamat. Wal qadari, dan rukun iman yang terakhir adalah iman kepada takdir. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Adapun takdir itu berupa takdir baik ataupun takdir buruk, maka kita harus percaya bahwa itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya takdir yang diberikan kepada kita, kita wajib mengimani, kita wajib percaya bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita diberi takdir yang buruk, maka wajib kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala takdir yang baik, takdir yang menyenangkan, takdir yang kita bisa menerimanya dengan lapang dan ikhlas.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.